Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Baru akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Andi Rismawati dari UPT SMA Negeri 1 Baru. Saya Ibu Hasnawati dari SMK Negeri 5 Baru. Oke, saya Sainal dari UPTD SMP Negeri 5 Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Bapak apa kabarnya? Oke, alhamdulillah kabar baik juga Ibu. Dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya sama Ibu Hasna. Betul sekali, Pak. Oke, jadi Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Hasna. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan bahwa dalam coaching Ibu nanti saya akan ikut mengamati proses coachingnya dan melakukan penilaian terhadap coaching yang Ibu lakukan. Apakah coaching yang Ibu lakukan sudah menerapkan alur Tirta? Apakah Ibu sudah menerapkan kesadaran penuh dan bisa membantu coachingnya menemukan solusi atas permasalahannya? Oh, iya, Pak. Untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Dari coaching nanti ada 3 yang rencananya akan saya kembangkan, Pak. Yang pertama itu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Oke. Ada 3 ya Bu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut kompetensi apa yang paling ingin dikembangkan oleh Ibu? Kalau dari yang ketiganya, kalau bisa saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, karena kalau ketika saya mengembangkan itu berarti saya juga akan mampu melakukan menyampaikan pertanyaan berbobot pada coach, kemudian bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi di dalam percakapan coaching nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Iya. Oke, jadi menghadirkan kehadiran penuh. Kira-kira apa indikator keberhasilan? Indikator keberhasilan tercapainya tujuan yang Ibu inginkan. Setelah terjadinya nanti proses coaching, indikator keberhasilan yang bisa saya lihat mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Bagaimana coaching, apakah dia mampu menemukan solusinya berdasarkan hasil percakapan kami yang dilakukan. Bagus sekali Bu ya. Jadi semoga kegiatan coaching Ibu berjalan dengan lancar. Jadi silahkan Bu lanjutkan kegiatan coachingnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya akan melakukan coaching saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuma ya agak gini sih. Alhamdulillah baik ya, tapi galau. Tadi Baik. malam Ibu menghubungi saya, katanya ingin membicarakan sesuatu. Apa kira-kira yang Ibu membicarakan dengan saya? Iya betul sekali Bu, tadi malam itu saya hubungi Bu, karena masalahnya akhir-akhir ini saya galau sih Bu. Kenapa saya bilang galau? Karena ini sih Bu, di kelas saya tempat saya mengajar ada sih 2-3 orang ini murid saya yang tidak termotivasi belajar Bu. Misalnya kenapa saya bilang tidak termotivasi?
Karena apa ya, sering kadang dia mengganggu temannya di kelas, kadang dia melempar pakai kertas kah, kemudian kadang dia pukul meja, jadi secara otomatis itu mengganggu proses pembelajaran saya, Bu, seperti itu. Jadi yang ibu ingin bicarakan bahwa di kelasnya ibu itu ada beberapa murid yang kurang fokus pada saat pembelajaran, yang menyebabkan ibu juga kurang fokus pada saat melakukan pembelajaran. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Berarti di sini ibu yang ibu inginkan itu bahwa murid tersebut bisa fokus kembali dalam proses pembelajarannya. Betul ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke. Nah, kalau begitu menurut ibu fokus sebenarnya itu apa? Menurut saya fokus itu sih, Bu, bagaimana murid itu bisa belajar dengan apa ya, dengan nyaman, kemudian apa, dia bahagia begitu, seperti itu, tidak ada tekanan seperti itu. Dan secara otomatis saya juga sebagai gurunya di kelas itu, proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan secara kondusif seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Bu. Iya. Kalau seperti itu, kira-kira kalau saya kasihkan level antara 1 sampai 10, siswa tersebut atau beberapa siswa tersebut itu berada di level mana? Kalau saya bisa melihat sih, Bu, menurut saya itu sepertinya dia masih pada posisi level 6, Bu. Level 6 ya, Bu? Iya, betul. Kalau level 6 artinya masih agak di bawah ya, Bu, walaupun Iya. sudah lewat setengah. Ibu inginkan kira-kira sampai level berapa? Ya, pastinya sih saya ingin, idealnya pastilah ingin berada pada level ke-10, Bu, ya, kalau bisa misalnya seperti itu. Masya Allah ini. Kalau seperti itu, apa kekuatan ibu yang dapat ibu lakukan sehingga dapat mengaktifkan siswa tersebut supaya lebih fokus untuk pembelajarannya? Baik, Bu, di sini sih saya pernah apa ya, belajar bagaimana saya bisa mempelajari bagaimana bisa mengambil solusi dari permasalahan yang kita alami, dan saya nantinya ingin membagi ke Mesir ke Ibu seperti itu. Wah, hebat sebenarnya Bu ya. Kalau seperti itu berarti harus ada perencanaan ya dalam Iya, melakukannya. betul sekali, Kalau Bu. seperti itu, apa rencana yang akan ibu lakukan untuk mencapainya? Oke, rencana sih kedepannya seperti ini, Bu, ya. Yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya pernah mempelajari, Bu, ya. Nah, di situ saya ingin rencananya sih membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan semuanya bisa dilakukan oleh murid yang di kelas. Mereka bisa menuliskan apa sih sesuai dengan kemauannya mereka. Kemudian mungkin cara yang kedua di sini saya akan menerapkan restitusi segitiga bagi murid-murid yang mengalami permasalahan seperti itu, Bu. Oke, dari ini ada beberapa perencanaan ya. Yang pertama tadi membuat catatan apa yang mereka sukai, kemudian melakukan restitusi, Iya, betul pada sekali. segitiga restitusi. Tapi kalau dari rencananya ini, kira-kira yang ibu ingin fokuskan lebih cepat itu yang mana? Sebenarnya sih dua-duanya saya mau, Bu, ya. Tapi mungkin saya lebih fokuskan di sini yang keyakinan kelas dulu, Bu. Keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas, iya. Kalau seperti itu, kapan ibu kira-kira bisa melaksanakan ini? Apa sih, Bu, ya? Secepatnya lebih bagus, Bu. Ini kan masih awal semester ya. Saya rencananya sebelum pembelajaran berlanjut, saya membuat keyakinan kelas pada murid-murid saya. Di sini saya akan memberikan kertas sticky note kepada murid saya. Mereka bisa menuliskan apa sih yang mereka inginkan. Nah, setelah itu mereka bisa menempelkan di papan ya. Jadi mereka bisa mengatakan bahwa inilah yang disepakati nantinya. Dengan adanya kesepakatan itu ya mungkin bisa diterapkan di kelas mereka. Masya Allah sekali ya, Bu. Oke, jadi ibu rencananya dalam waktu dekat ini atau minggu inilah ya Iya, sudah betul melakukan sekali. tindak lanjut Iya. itu. Oke, kalau seperti itu pada proses pelaksanaannya nanti siapa dan apa kekuatan atau siapa yang dilibatkan nantinya pada proses itu? Oke, baik, Bu, yang pastinya yang terlibat lebih utama adalah saya sendiri, kemudian yang kedua di sini adalah wali kelasnya, kemudian pastinya juga guru BK, dan mungkin juga bisa ada kolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas itu seperti itu, Bu. Tetapi kalau ukuran keberhasilannya apa, Bu?
keberhasilannya di sini bisa saya lihat Bu, apabila mungkin pada saat saya mengajar nantinya sudah tidak terjadi lagi yang seperti saya alami di awal. Itu artinya berarti ya setidaknya adalah perubahan dengan saya menerapkan keyakinan kelas seperti itu. Betul sekali. Oke Bu, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa akan melakukannya setidaknya minggu ini. Iya, Berarti minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu? Insya Allah bisa Oke, Bu. kita akan membicarakan bagaimana keberhasilan yang Ibu sudah terapkan di kelas. Iya, baik. Kita akan melihat tindak lanjutnya. Oke, kira seperti itu. Apa kira-kira kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pembicaraan kita? Ya, kesimpulan mungkin pada hari ini Bu ya, dengan permasalahan yang saya hadapi di sini Bu, mungkin saya bisa mengambil solusi permasalahan di sini dengan membuat keinginan kelas, kemudian menerapkan di kelas sehingga akan pembelajaran di kelas bisa kembali secara kondusif seperti itu. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah bisa menemukan solusinya Iya, sendiri ya betul dari sekali, permasalahan Bu. itu. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan pembicaraan kita ini? Biasa Bu, alhamdulillah pastinya sebelumnya saya bisa mengeluarkan yang selama ini saya pendam, kemudian pikiran saya bisa terbuka, bagaimana saya bisa mengambil solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas saran masukan dari Ibu hari ini, seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih juga sama Ibu Hasna mempercayakan saya untuk saling sharing tentang permasalahannya. Mudah-mudahan nantinya dari permasalahan-permasalahan kita yang kita alami ke depannya kita bisa mendapatkan solusinya. Kebetulan saya punya jam sekarang Bu, jadi saya mau masuk kelas dulu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching hari ini. Terima kasih, Pak. Kira-kira bagaimana hasil proses coachingnya hari ini? Alhamdulillah dari proses coaching tadi saya menilai dari diri saya sendiri, saya sudah mampu menerapkan alur tirta pada teknik coaching saya. Kemudian saya sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh sehingga saya mampu menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian dari sini juga tadi saya melihat bahwa coach saya sudah mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian tumbuh rasa tanggung jawabnya untuk langkah atau tindak lanjut yang akan beliau lakukan. Oke, betul sekali Bu ya. Tadi saya juga melihat bahwa Ibu sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif, bahkan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi setelah ini kira-kira Ibu Andi mempunyai rencana apa lagi yang ingin dikembangkan? Kalau rencana yang ingin saya kembangkan nantinya, kalau bisa saya ingin lebih mendalami bagaimana menerapkan alur tirta pada teknik coaching, supaya nanti pada coaching-coaching selanjutnya bisa berlangsung lebih sukses Pak, seperti itu. Oke, jadi ingin mengembangkan alur tirta Bu ya. Iya, Jadi Pak. kira-kira apa langkah-langkah yang ingin dikembangkan dalam melakukan percakapan coaching secara alur tirta? Yang ingin saya kembangkan yang paling utama itu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot tetapi terkesan santai. Nah, supaya si coach dengan coachingnya itu tidak ada rasa terbebani, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu atas kolaborasinya hari ini. Semoga di coaching selanjutnya Ibu bisa lagi meningkatkan kemampuannya dengan kemampuannya dalam melakukan coaching. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.